Welcome back to my YouTube channel bersama gue Yosua Ovel dalam channel Perwira Muda. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang VHF DSC Ship to Ship or Duplication Unit Test Call atau biasanya kita sebut dengan weekly test pada VHF. Apa fungsi daripada weekly test? Fungsi daripada weekly test adalah untuk kita mengetahui bahwa VHF dapat berfungsi dengan baik. Dan biasanya ketika kita audit, atau itu entah audit kelas, atau mungkin external audit, atau mungkin PSD, seringkali mereka meminta data weekly test, daily test, monthly test pada setiap alat GMDSS di atas kapal kita, dan itu tertulis di dalam GMDSS radio logbook. Dan ketika mereka mengecek GMDSS radio logbook kita, mereka akan langsung mengetes kita atau meminta kita melakukan VHF test khususnya, yaitu weekly test, sehingga mereka memastikan bahwa apa yang tertulis di dalam GMDSS radio logbook itu benar-benar kita lakukan di atas kapal. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi karena durasi video gue panjang, gue akan segera sharing tentang bagaimana caranya melakukan weekly test VHF di atas kapal kita. Tapi sebelumnya gue minta maaf banget, gue nggak bisa melakukan panggilan dari kapal gue ke kapal lain karena kebetulan gue baru selesai sandar dan sekarang jam 2:30 pagi. Nah, tapi gue akan melakukan simulasi dari kapal gue sendiri. Jadi gue akan mengirimkan message dari satu VHF ke VHF yang lainnya. Dan ini menggambarkan bahwa apa yang sebenarnya melakukan pengetesan itu sama dengan ketika gue mengirimkan berita ke kapal lain. Oke, come on, ikut gue. Ya, sekarang kita menuju ke VFC nomor 2. Dan ini VFC nomor 2. Jadi di sini saya akan mencoba melakukan panggilan dari VHF saya nomor 2 ke VFC nomor 1 dengan VHF merek Raytheon. Kalau teman-teman punya VHF dengan merek JRC, Furuno, ataupun Simrad, kalian bisa melakukan weekly test tetapi mungkin dengan prosedur yang berbeda. Karena setahu saya, dalam melakukan hal weekly test VHF pada merek JRC, Furuno, Simrad, dan sebagainya, itu mereka mempunyai prosedur atau langkah-langkah yang berbeda. Kalian bisa baca di dalam buku manual di dalam VHF kalian di atas kapal. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama, kalian cari tombol TX call pada VHF. Ya, kalau teman-teman bisa lihat ini tombol TX call pada VHF. Tekan tombol TX call. Lalu di sini ada bacaan shore, ship, last call, and more. Karena kita ingin melakukan panggilan ke kapal, kita tekan tombol ship. Nah, setelah kita tekan tombol ship, di sini ada bacaan key in the ship MMSI number. Lalu di sini adalah tipenya individual. Lalu to adalah nomor MMSI yang akan kita tuju. Di sini karena saya ingin melakukan panggilan kepada kapal saya sendiri atau VFC nomor 1, saya memasukkan kode MMSI kapal saya sendiri. Nah, setelah kita sudah memilih MMSI, kita sudah memasukkan nomor MMSI, kita tinggal pencet tombol accept. Oke, tombol accept sudah kita pencet. Lalu di sini pun ada bacaan key in the working channel. Di atasnya tipe individual, to itu tadi nomor MMSI yang akan kita tuju. Lalu di sini adalah additional atau working channel. Di sini saya memilih working channel 06. Nah, di sini juga teman-teman bisa rubah mau channel berapa, tapi saya melakukan simulasi untuk working channel 06. Setelah semua sudah dipilih, teman-teman tinggal pilih lagi accept. Oke, accept sudah selesai. Ya, setelah tadi kita menekan tombol accept, di sini kita menuju kepada select send to transmit. Di sini kita memastikan data-data yang sudah kita isi tadi. Ada bacaan tipe individual, to-nya itu adalah MMSI yang kita tuju. Lalu working channel 06, di sini acknowledgement request. Setelah kita memastikan semua sudah oke dan benar, kita tinggal menekan tombol send. Maka akan call in progress. Nah, lalu kita akan memeriksa VHF kita nomor 1. Nah, di dalam VHF nomor 1, dia akan berbunyi tanda panggilan bahwa kita sedang menerima panggilan dari kapal lain. Nah, ini VFC nomor 1. Di sini ada bacaan individual acknowledgement received dari
from kode MMSI kapal saya karena saya mengirimnya dari kapal saya sendiri. Tapi di sini teman-teman, ini gambaran merupakan ketika kita melakukan panggilan ke kapal lain, maka kapal lain pun akan menerima seperti ini, individual acknowledgement received from-nya itu dari kode MMSI kapal kita. Nah, setelah kita menerima panggilan seperti ini, yang perlu dilakukan oleh kapal lain atau kapal yang kita panggil, dia tinggal mengangkat handsetnya atau lift handset. Nah, lalu connecting seperti ini dan langsung channel berupa ke channel 06. Setelah panggilan kita diterima, kita tinggal melakukan komunikasi kepada kapal yang sedang kita panggil. Biasanya kita memanggil nama kapal tersebut, call sign kapal tersebut, kode MMSI daripada kapal tersebut. Setelah itu kita tinggal mengucapkan atau melakukan komunikasi bahwa kita sedang melakukan VHF test atau weekly test dan memastikan bahwa penerimaan panggilan kita dapat diterima dengan baik. Nah, bagaimana cara berkomunikasinya? Teman-teman tinggal memencet PTT yang ada di handset VHF kalian sendiri. Oke. Setelah kita melakukan komunikasi, kita tinggal meletakkan handset kepada tempatnya. Oke. Nah, ketika handset sudah diletakkan, maka channel pun akan berubah kembali ke channel 16. Lalu kita cek ke VHF kita nomor 2. Oke, kita menuju lagi ke VHF saya di atas kapal nomor 2. Iya, secara otomatis pun dia pun akan kembali ke channel 16. Jadi itulah sedikit daripada simulasi weekly test di atas kapal yang bisa teman-teman praktekkan di atas kapal. Oke, tadi itu adalah langkah-langkah prosedur mengenai tentang weekly test VHF di atas kapal. Dan jangan lupa ketika kalian melakukan weekly test, kalian juga harus merecord dalam catatan kalian, yaitu ke dalam buku GMDSS Radio Logbook. Dan saya juga mau ingetin bahwa setiap merek atau tipe daripada VHF itu langkah dan prosedurnya berbeda-beda. Kalian jangan lupa untuk membaca manual book kalian di atas kapal dari VHF yang kalian gunakan. So, jika video ini bermanfaat dan memberikan wawasan kepada kalian, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe my YouTube channel, dan God bless you.